Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fatma Sari, saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Untuk video ini saya akan menjelaskan model-model komunikasi. Yuk kita simak. Komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi yang kita ketahui, baik melalui pikiran, perasaan, maupun tindakan. Apa sih tujuan komunikasi ini? Tujuan komunikasi yaitu untuk menyampaikan informasi, bisa memengaruhi orang lain, bisa mengungkapkan perasaan, membangun hubungan, dan bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana komunikasi terjadi? Komunikasi bisa terjadi secara langsung ketika adanya komunikator dan komunikan atau melalui media. Apa sih model komunikasi itu? Model komunikasi adalah gambaran untuk menjelaskan bagaimana komunikasi itu terjadi antara dua orang atau lebih dan membuat proses komunikasi ini menjadi lebih mudah dipahami. Nah, model komunikasi ini berfokus pada siapa yang bicara dan apa yang dibicarakan, bagaimana penyampaian itu disampaikan, dan siapa yang menerima pesan tersebut. Bukan berfokus pada bagaimana suasana ketika mengirim pesan atau lingkungan sekitar. Adapun model-model komunikasi dasar yang telah banyak digunakan oleh para ahli itu ada 6. Yang pertama itu ada komunikasi stimulus dan respon. Nah, di dalam model komunikasi ini adanya aksi lalu direspon langsung. Contoh seperti ketika kita memanggil teman atau seseorang lalu orang itu langsung menyaut, itu termasuk model komunikasi stimulus dan respon. Yang kedua itu ada model komunikasi Aristoteles. Nah, model ini yaitu adanya pembicara, pesan, dan pendengar. Model komunikasi ini cocok untuk pidato atau presentasi. Agar model komunikasi ini berjalan dengan sukses, pembicara harus memiliki etos. Etos yaitu mempunyai kredibilitas. Apa sih kredibilitas itu? Kredibilitas yaitu pandangan kepercayaan orang lain terhadap kita. Yang kedua itu ada logos, yaitu mempunyai pengetahuan. Yang ketiga yaitu pathos. Pathos yaitu menyentuh emosi audiens. Contoh ketika seorang pidato itu menyampaikan pesannya tentang tauhid, agama, ataupun tentang lingkungan kebersihan, kemudian warga tersebut bisa mengerti dan menyadari, itu termasuk model komunikasi Aristoteles. Yang ketiga itu ada model komunikasi Laswell. Model ini menggambarkan bahwa komunikasi terjadi dalam 5 unsur. Yang pertama itu ada who, yaitu siapa yang berbicara atau menyampaikan pesan, yang disebut komunikator. Yang kedua yaitu say what, apa yang disampaikan atau isi pesan. Yang ketiga yaitu in which channel, saluran atau media apa pesan itu dikirim. Yang keempat yaitu ada to whom, siapa yang menerima pesan atau disebut komunikan. Yang kelima yaitu with what effect, itu apa dampak atau hasil dari pesan tersebut. Contohnya seperti presiden yang menyampaikan isi tentang menjaga kebersihan, lalu pesan tersebut dikirim melalui televisi atau media sosial, lalu rakyatnya menerima pesan tersebut, dan dampak atau hasil dari pesannya yaitu masyarakat mulai membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh model komunikasi Laswell. Nah, model komunikasi ini cocok untuk media massa atau komunikasi publik. Yang keempat itu ada model dari komunikasi Shannon dan Weaver. Nah, model komunikasi Shannon dan Weaver ini adalah komunikasi yang menjelaskan bagaimana informasi dikirim dari pengirim ke penerima lalu melalui saluran tertentu dan bisa terganggu oleh gangguan atau noise. Nah, unsur-unsur dalam model ini itu ada 5. Yang pertama itu source yaitu sumber. Yang kedua itu transmitter, yaitu pemancar. Pemancar ini alat atau cara mengubah pesan menjadi sinyal. Contohnya seperti suara saat bicara atau tulisan saat mengetik. Yang ketiga itu ada channel atau saluran. Nah, channel ini yaitu media yang digunakan untuk mengirim pesan. Contohnya seperti
jaringan wifi atau udara untuk suara. Yang keempat itu ada receiver, yaitu atau penerima. Nah, receiver ini yaitu alat atau sistem yang menangkap sinyal. Contohnya seperti telinga kita kalau melalui media massa seperti handphone. Yang kelima itu ada destination, yaitu tujuan. Nah, tujuan ini yaitu orang yang menerima dan memahami pesan. Yang keenam itu ada noise, yaitu gangguan. Nah, gangguan ini hal yang mengganggu pesan. Contohnya seperti guru. Ketika guru menyampaikan penjelasan lalu didengarkan oleh murid dan murid itu paham dengan penjelasan tersebut, tetapi yang seharusnya penjelasan itu bisa dicerna oleh murid gara-gara ada noise atau gangguan seperti suara bising, jadi penjelasan itu kurang dipahami oleh siswanya. Yang kelima yaitu model komunikasi stimulus organism respon atau disingkat menjadi SOR. Nah, model komunikasi ini menjelaskan bahwa pesan atau stimulus yang diterima oleh seseorang akan diproses dalam pikirannya atau organisme lalu menghasilkan reaksi atau tanggapan, yaitu respon. Contoh, ketika teman kita mengirim pesan untuk mengingatkan tugas seperti besok ada tugas tahu, kamu udah belum? Terus temanmu menjawab, aduh aku belum nih gitu, tapi dia masih bisa mengerjakan di malam itu. Nah, ketika merasakan perasaan yang cemas karena belum, lalu adanya respon, yaitu ia mengerjakan tugas tersebut. Ini termasuk model komunikasi stimulus organism respon atau yang disingkat melalui SOR. Yang keenam yaitu model SMCR. SMCR ini kepanjangan dari S yaitu source atau sumber, M yaitu message atau pesan, C yaitu channel atau saluran, yang keempat itu R yaitu receiver atau penerima. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi bisa lancar kalau sumbernya punya kemampuan atau skill, pesannya jelas, salurannya lewat panca indera seperti melihat, mendengar, dan merasakan, dan penerimanya paham konteks sosial dan budaya. Nah, model komunikasi ini yaitu komunikasi yang kita pakai sehari-hari. Apa sih model paling efektif dari model-model komunikasi tersebut? Model-model komunikasi ini yang paling efektif itu tergantung pada konteks komunikasinya, yaitu tujuan, tempat, media, dan setiap yang terlibat. Tapi secara umum, model komunikasi yang paling sering digunakan dan dianggap paling efektif dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu ada model komunikasi SMCR, yang kedua komunikasi model Laswell, yang ketiga yaitu model komunikasi Shannon dan Weaver, yang terakhir itu ada model komunikasi stimulus, organism, dan respon. Cukup sekian video pembahasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.